Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham dari sektor bank-bank digital ya. Karena bank-bank digital ini relatif banyak ya sahamnya, maka saya hanya akan membahas 3 saham saja ya. Apa saja? BBHI atau Bank Alobank Indonesia, kemudian Arto, dan yang ketiga ada BPYB atau Bank Newcomers. Nah, kenapa saya bahas sektor saham-saham bank digital? Karena teman-teman bisa ketahui ke belakang ini atau 1 minggu ini ya, saham-saham sektor bank-bank digital ini mulai bergerak ya, mulai mengalami kenaikan, terutama BBHI ya. Kenaikannya cukup signifikan. Apakah ini menjadi tanda awal yang tadinya cenderungnya downtrend ditinggalkan, mulai perlahan-lahan mulai kembali? Apa yang teman-teman bisa lakukan ya untuk holder? Apakah bisa averaging down untuk turunkan averaging price, atau buat teman-teman yang belum punya bisa entry ya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai untuk temukan jawabannya. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk saham yang pertama ada BBHI atau Alobank Bank Indonesia ya. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk BBHI mengalami penguatan cukup signifikan ya, 2 digit. Tanggal 9 Juni 2023 itu mengalami penguatan 18,5% ke level 1505 ya. Atau dia masih meretest EMA 50-nya ya di 1300. Body candle-nya cukup solid disertai dengan volume, maka menurut saya ini kemungkinan besar dia akan confirm breakout dari EMA 50-nya ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih saham-saham sektor bank digital ini mulai bergerak ya? Jawabannya adalah, kalau teman-teman lihat dari bursa Amerika pun ya, regional dari Amerika maupun regional di Asia, itu saham-saham sektor teknologinya itu mulai bergerak, yang cenderungnya sebelumnya itu mulai dijauhi ya, karena tingkat suku bunganya yang relatif tinggi pasti memberatkan sektor teknologi ya. Dan perlahan-lahan mulai ada perbalikan, sehingga itu sedikit banyak berpengaruh ke saham-saham berbasis teknologi ya, terutama salah satunya bank-bank digital, karena menggunakan AI ya, atau menggunakan teknologi di dalamnya. Nah, ini pun menjadi dorongan yang cukup signifikan untuk saham-saham sektor perbankan di Indonesia, terutama bank-bank digital. Ada BBHI, Arto, BPYB pun mengalami penguatan. Tapi yang paling signifikan itu adalah BBHI ya. BBHI ini cukup tinggi kenaikannya. Kalau teman-teman lihat nih dari baseline-nya ya, di 1000 sampai dengan sekarang di 1500 itu kenaikannya hampir 48%, 47%-an ya. Jadi sudah cukup tinggi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan lanjut atau tidak? Ya. Kalau dari sentimennya, selama Amerika atau bank dunia ya, bank-banknya, bank sentralnya itu tidak menaikkan, atau dalam hal ini misalnya The Fed tidak menaikkan tingkat suku bunga, maka itu menjadi sentimen positif untuk teknologi. Berarti apa? Mengerem kan, mengerem inflasi, mengerem pergerakannya, sehingga dari saham-saham teknologi yang berbasis teknologi itu menjadi sentimen yang cukup kuat untuk mendorong. Minimal kalau tidak naik ya, ataupun kalau turun dalam waktu dekat, cenderungnya masih butuh waktu ya. Minimal tidak naik, itu menjadi segmen atau sentimen yang cukup bagus untuk teknologi.
Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman bisa entry untuk posisi sekarang di BBHI? Kalau teman-teman belum punya, ini kenaikannya cukup signifikan, mungkin teman-teman bisa pantau wait and see dulu ya. Tunggu aja di daerah EMA 50 ya, 1300-an. Kalau seandainya dia mengkoreksi atau dikoreksi ya, dikoreksi karena profit taking, mungkin dia akan tertahan di area sini. Dan selama masih tertahan di atas EMA 50, teman-teman bisa entry karena ada potensi yang sebelumnya dia downtrend ya. Di bawah EMA 50 sekarang sudah berada di atas EMA 50 dan ada potensi minimal dia untuk meretest ke area EMA 200 di level psikologis ya 2000. Bisa ke arah sana. Tapi pertanyaannya kapan? Itu yang butuh waktu, tidak akan mungkin langsung diajar naik ke 2000 ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman bisa atur posisi, saran saya kalau memang mau entry, tunggu aja di area EMA 50 nya di area 1300-an. Itu buat teman-teman yang belum punya atau bahkan yang sudah punya di daerah atas dan belum averaging down, apakah bisa di hold? Untuk menurut saya ini karena ada sentimennya ya. Sentimen ditahannya tingkat suku bunga, ada besar kemungkinan dia akan mulai ada perbaikan. Tetapi untuk bergerak dia menjadi uptrend kembali itu butuh waktu. Kalau teman-teman sabar menunggu ya, teman-teman sabar bisa hold ya, bisa hold, kemudian tunggu ketika dia konsolidasi, teman-teman bisa averaging down supaya turunkan averaging price di sana. Tapi kalau teman-teman tidak sabar, mendingan manfaatkan sell on strength ya. Jadi kenaikannya cukup tinggi, teman-teman bisa manfaatkan untuk taking profit atau keluar dulu, kurangi posisi is okay ya, seperti itu. Untuk garis MACD jelas ya, mulai mengarah ke atas mengindikasikan ada dorongan beli, volume juga mulai keluar. Kita coba konfirmasi ke broker summary. BBHI ini kita coba cek ya dengan value net. Ini untuk BBHI ini cenderungnya tidak ada akumulasi maupun distribusi ya, cenderungnya netral. Yang beli siapa? NI, OD, YB, YP, GR. Yang jual ada SKI, AO, BB, ZP, dan DH. Harga rata-rata teman-teman bisa cek ya. Paling tinggi 1400-an, paling rendah di 1300-an. Rata-rata 1300 ya. Jadi overall bagaimana? Posisi sekarang 1300, 1500 ini sudah floating profit. Jadi rawan profit taking. Koreksinya seharusnya koreksi cukup wajar apabila dia koreksi ya. Jadi manfaatkan aja entry kalau memang mau entry di waktu koreksi. Itu untuk BBHI. Kita lanjut ke saham kedua, Arto atau Bank Jago TBK. Untuk Arto juga mengalami kenaikan ya. Untuk tanggal 9 Juni 2023 mengalami kenaikan 8,5% ke level 3190. Kalau dilihat dia confirm ya sudah berada di atas EMA 50, EMA 50-nya di 2530-an di area sini. Kemudian ini ada gap up ya, gap up. Body candle, full body candle ya. Ada, menurut saya ada besar kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan karena full body candle. Kemudian garis MACD jelas mengarah ke atas. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman bisa entry di posisi sekarang? Kalau menurut saya ini dekat dengan area resist. Minimal kalau teman-teman berpatokan di gap, adanya gap ya. Kalau gap itu kan biasanya ditutup ya. Ini belum ditutup secara full ya, mungkin di area 3300. Jadi kalau entry di posisi sekarang ini cukup riskan. Kenapa? Karena targetnya antara risk dan rewardnya itu berbeda ya. Jadi kalau dia tutup gap pun teman-teman rewardnya sedikit. Tapi kalau dia seandainya dia tutup gap kemudian dia turun,
teman-teman bisa rugi lebih banyak. Jadi potensinya menurut saya tidak seimbang, risk rewardnya tidak seimbang. Nah, the best entry-nya bagaimana? The best skenario terbaiknya gimana? Kalau skenario terbaiknya adalah teman-teman bisa tunggu di area sini ya. Apakah dia mampu breakout dari area level 3300, tutup gapnya ini, dia lanjut naik atau tidak. Kalau tidak, teman-teman bisa tunggu ya. Let's say teman-teman bisa tunggu di level psikologis di 3000, itu mungkin masih bisa kalau mau cepat dapat ya. Kalau tidak mau, teman-teman bisa tunggu kembali di daerah bawah, let's say 2500-an, 2600-an. Tapi itu kemungkinan sedikit lebih lama ya, atau bahkan kalau dikasih barangnya seperti itu. Nah, apakah kenaikan ini disertai dengan akumulasi? Kalau dilihat dari broker summary-nya, ini kita coba cekkan. Arto ya, kita coba cek di sini Arto selama 1 minggu dengan value net ini jelas ada akumulasi. Oleh siapa? AK, Kaset, ZP, CC dan DX. Yang jual siapa? LG, YP, OD, BK dan SKI. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa sih saham Arto ini mengalami kenaikan? Kalau teman-teman lihat ya, saya coba carikan beritanya. Untuk saham Arto ini sedikit banyak terpengaruh ya oleh pencalonan bahwa Bapak Patrick Walujo bakal menggantikan Andre Sulistyo ya sebagai CEO dari PT GoTo, Gojek Tokopedia Tbk. Kenapa berpengaruh ke Arto? Karena GoTo melalui dompet karya anak bangsa atau GoPay juga bertindak sebagai pemegang dari 21,40% dari saham Arto. Jadi berafiliasi. Kalau seandainya GoTo-nya mengalami kenaikan sedikit banyak pasti berpengaruh ke Arto karena pemegang sahamnya salah satunya Arto ya. GoTo pemegang saham dari Arto. Ya, seperti itu. Jadi pasti berpengaruh. Tapi pertanyaannya sejauh mana mampu mengangkat pergerakannya? Seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman bisa tunggu aja di area resist apakah dia mampu breakout. Kalau mampu teman-teman bisa buy on breakout, tapi kalau tidak teman-teman bisa konservatif tunggu mungkin di range 2600 sampai dengan level 3000. Ya. Seperti itu. Itu untuk Arto. Kita lanjut ke saham berikutnya, BBYB. Bank Newcomers Tbk. Untuk BBYB juga mengalami kenaikan walaupun tidak sesignifikan BBHI atau Arto. Untuk secara tren ya, jauh lebih bagus untuk Arto ya. Kedua BBHI, baru ketiga ini BBYB. Kenapa? Karena posisinya di bawah EMA 50. Jadi EMA 50 di bawah EMA 200 dia masih fasenya downtrend. Ya, dia belum meretest EMA 50 jadi perjalanannya masih cukup panjang. Walaupun per tanggal 9 Juni 2023 dia mengalami penguatan ya 4% ke level 520. Nah, kalau dilihat volume seperti bank-bank yang lain ya, cenderung volumenya keluar karena ada sentimennya juga ya. Kemudian garis MACD mulai berpotongan dan mulai mengarah ke atas. Mengindikasikan apa? Ini adakah akumulasi? Menurut saya ada tapi tidak masif. Ya, belum masif. Nanti kita coba cek ke broker summary-nya. Untuk BBYB kita coba cek BBYB. Dengan value net kita coba cek kan di sini ya. Kalau dilihat dia malah distribusi ya. Jadi ada sedikit distribusi oleh OD, DX, BQ, IF dan CP. Yang beli siapa? CC, Aset, YP, GR dan TP. Ya, seperti itu. Jadi ini kenaikannya disertai dengan sedikit distribusi ya. Jadi kemungkinan akan memberatkan dan candlenya menurut saya kurang bagus.
ya, ekor atasnya panjang-panjang seperti itu. Jadi bagaimana kesimpulannya untuk teman-teman yang belum entry, sebaiknya jangan dulu entry untuk ini ya, bukan berarti BBYB jelek, tidak, tapi waktunya secara teknikal menurut saya kurang tepat karena dia fasenya downtrend, kecenderungan untuk mengalami penurunan lebih besar, sehingga teman-teman bisa melirik saham-saham lainnya. Ya, masih cukup banyak saham-saham yang lain seperti itu. Ya, buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah atas, apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya teman-teman bisa berpatokan ke area level 500 di sini ya. Area support terdekat di area level psikologis 500. Kalau seandainya dia masih bertahan di atas level 500 dan cenderungnya sideways, ya, teman-teman mungkin bisa averaging down di sana. Ya. Itu untuk nurunkan averaging price-nya. Tapi untuk targetnya kapan dibawa naik atau minimal ada uptrend, menurut saya butuh waktu. Jadi kalau teman-teman cenderungnya sabar menanti, bisa tunggu. Tapi kalau tidak, mungkin bisa sell on strength, pertimbangkan untuk jualan atau buang sebagian ya, untuk kurangi posisi ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya bagaimana untuk BBHI, ARTO, dan BBYB? Overall, sentimennya mulai ada ya, karena kenapa? Kalau tingkat suku bunganya ditahan, minimal ditahan ya, tidak kalau turun cenderungnya masih butuh waktu, tapi minimal kalau ditahan, ini akan menjadi awal atau perbaikan dari sektor teknologi. Tapi sejauh mana, sampai kapan, nah itu teman-teman bisa tunggu. Ya, lihat apakah saham-saham yang tadi seperti tadi ya, BBHI setelah kenaikan tinggi akan tetap lanjut naik atau tidak. Kalau menurut saya mungkin lebih baik untuk dikasih waktu koreksi. Dan ketika koreksi selama dia di atas MA50, teman-teman bisa spekulasi buy. Ya, seperti itu. Jadi atur posisinya saja. Menurut saya cukup menarik karena ada sentimennya. Ya. Buat teman-teman yang punya saham bank-bank digital yang lain atau saham-saham yang lain yang ingin dianalisa, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video